menentukan untuk timur barat selatannya dan berapa ukurannya? Ya, jadi alat SAR yang kita miliki itu berupa SKT, nomor registrasi terlampir di surat yang diundangkan kepada kita dari pihak Dikbud pada tanggal 18 Desember 2023 jam 2.00 atau 14.00 WIB. Oke. Nah, terbitnya SKT itu atas rekomendasi dari kepala dinas yang lama, yaitu Pak Jahilin. Nah, dengan data surat atau dokumen yang kami miliki pada tanggal 15 November 2019. Nah, kami membaca surat tersebut bahwa Pak Jahilin merekomendasikan kepada ini melalui kepala sekolah pada waktu itu, Ibu Asmila. Jadi ahli waris harus melengkapi data-data yang diperlukan untuk keperluan atau kepentingan pada waktu itu dilaksanakan kompensasi. Itu 2019. Surat terlampir, cap basah ada. Lengkap. Itu yang pemanggilan kata abang tadi itu siapa yang memanggil dinas itu? 2023 Iya. tanggal 4 Desember 2023 saya dibawa ke Sungai Putri, ke SDN 01 Matamele Utara bersama orang dinas pendidikan, 2 orang. Ada bukti foto terlampir ada. Ya. Nah, jadi pada momen itu kita mengikuti mereka, terus kita diskusi di ruangan ini, apa namanya tuh? Ruangan, bukan kepala sekolah, ruangan kelas. Di situ ada RT 05, RW 002, kemudian ada kepala dusun 2 Desa Sungai Putri, kemudian juga dihadiri kepala desa yang tadi itu, yang Pak Yulianto. Kemudian tidak terlepas daripada pihak keamanan Babin Kamtibnas juga hadir. Hadir Pak ya? Hadir, ada foto dokumen, ada lengkap. Ya. Lengkap. Oke, kemudian setelah kita diskusi di dalam, kita dibawa keluar, kemudian kita dibawa ngukur. Dibawa ngukur oleh tim Dikbud, tarik meter, dan mereka juga naikkan drone untuk menentukan titik koordinat. Oke, kemudian tidak lagi lama-lama kami langsung pulang ke Tapang. Terus beberapa hari kemudian tanggal 18 Desember 2023 dengan nomor surat 193 kita dipanggil lagi. Nah, Oleh Dinas Pendidikan Pak? Oleh Dinas Pendidikan. Kita dibawa ke ruang rapat kepala dinas. Nah, itu kita diberikan form tanda tangan dari pihak mana kan ada 2 pihak pada waktu itu. Iya. SD 10 Muara Bawang Tempur Kecil. Itu nominal yang mau dibayarkan kepada ahli waris itu dari kepala dinas itu atas nama siapa dan berapa jumlahnya? Atas nama bapak saya sendiri, Godang Iskandar. Godang Iskandar itu mau dibayarkan. Nah, kepala dinas pendidikan pada waktu itu yang mau kompensasi lahan ini atas nama siapa? Yang menjabat sebagai kepala dinas pada waktu itu yang saya dipanggil 18 Desember 2023 jam 14.00 atas nama Dr. Ucup Supriyatna. Dr. Ucup Supratna Ya. Memanggil Bapak ke Dinas Pendidikan untuk melakukan pembayaran kompensasi lahan. Iya. Lahan yang seluas 1.260 meter persegi. Namun tadi sempat dibantah oleh Bapak Jata Pak bahwa pihak dinas tidak akan membayar kalau tidak ada yang ahli warisnya itu tidak menunjukkan dapat menunjukkan bukti-bukti ya. Itu delik. Saya udah dipanggil kok. Ya. Udah diyakini beberapa kali. Nah, itu delik. Alibi mereka. Nah, mereka ngelak. Gak bisa ngelak, jujur saja. Ya. Karena dari awal 2016 1 Mei kita udah pagar nih, ribut mau dibayar 50 juta, 80 juta.
ada lagi pihak ketiga suruh datang, ini rumah saya, ini rumah bapak sini. Datang ke situ, dipujuk, panggilan bapak saya kalau di kampung Pak Alang. Udahlah Pak Alang, 1000 ribut lah, berapalah, gitu. Ini Pak, Oh Julianto. Oke, makasih Pak Kades. Oke, sedikit yang ingin saya sambung. Itu yang penerbitan SKT yang sekarang itu zaman Kades siapa? Pak Aspawi. Pak Aspawi. Iya. Pak Aspawi. Pak Aspawi menerbitkan SKT itu berdasarkan pengajuan dari mana itu? Yang jelasnya kalau dari awal pengajuan pembuatan SKT itu kan dari masyarakat. Ya, setelah masyarakat mengajukan pembuatan SKT itu dia ACC oleh Pak RT, Iya. kepala dusun, Iya. bahkan saksi ataupun tampiran. Iya. Barulah tanda tangan kepala desa. Iya. Itu mekanismenya seharus pembuatan SKT tersebut. Iya. Bapak selaku Pak Kades di sini menjabat mulai tahun 2023 berakhir 2029. 29. Oke, terima kasih itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SDN 01 Kecamatan Bandung Utara Iya. menyatakan bahwa pada hari ini telah dilaksanakannya pengukuran atau peninjauan tentang masalah lahan sengketa Iya. untuk yang diajukan kami sebagai pihak tergugat. Alhamdulillah menyatakan pada hari ini semuanya sudah terlaksana dengan secara kedua belah pihak hadir semua. Mudah-mudahan hasil ini akan ada kebenarannya, Iya. tuntas. Tuntas. Ya. Itu panjang kali lebarnya berapa yang sesuai apa yang diinikan hakim tadi? Menurut kami sebagai pewakil daripada sekolah inilah Pak ya, Iya. bahwa dari zaman berdiri sekolah pun luasnya 2000 lebih 2000 kalau tidak salah 78,6 cm. Sentimeter. Nah, itu dari kepala sekolah yang lama. Berarti tidak ada, kami merasa sekarang itu tidak ada merasa tanah sengketa selama ini. Bahwa sekarang lah timbul ini ada sengketa. Itu pun saya kurang tahu dan asal dari mana sengketanya. Bapak tahu nggak surat-surat ini sekolahan yang Bapak sebutkan panjang kali lebar itu? Itu asalnya dari laporan bulan dari kepala sekolah yang lama. Kami kan istilahnya mengikut. Ya, kepala sekolah yang lama itu atas nama siapa, Pak? Itu ya pendiri sih saya tidak tahu ya. Enggak tahu. Tidak tahu udah lama. Sudah berapa 71 tahun. 71 tahun. Ada berapa periode? Pak, sedikit Pak, ini kan kemarin itu kan tahun 2022-2023 itu kan pernah ada dianggarkan untuk pembebasan lahan, pembayaran dan lain-lainnya dari pihak dinas Pak. Bapak selaku kepala sekolah mengetahui itu enggak Pak? Saya tidak mengetahui karena saya orang baru 1 tahunan di sini. Jadi saya tentang masalah dana saya itu enggak ada kaitannya dengan saya. Saya adalah sebagai kepala sekolah yang baru dan selama ini pun kami hanya aman-aman saja kan begitu. Nah, enggak ada istilahnya konfirmasi dengan saya. Baru beberapa bulan inilah ada panggilan mengatakan tanah ini ada tanah sengketa tentang masalah bayaran dan lain sebagainya dari pihak dinas atau dari manapun. Untuk masalah tanah ini saya enggak tahu. Karena saya tidak pernah dipanggil gitu untuk pembayaran atau bagaimana. Izin Pak, dengan Pak. namanya Pak? Nama saya Asakir. Asakir. Pak Asakir ya. Pak Suryadi ya, Pak Suryadi dengan ini yang mana tadi yang di kuasa hukum ya, kalau ini polis. Kalau versi dari pembukaan itu kan 35 meter, iya. Ke arah sini 36. Kalau versi dari pihak terduga tadi kan 63,5 ya. Kalau dari sini 35 meter, 36 itu sampai mana? Parit itu parit yang mana? Iya.
Iya. Nanti kesininya pokoknya versi dari pihak penggugat dari sini ke sana 35, ya. Terus lebarnya 35, paling lagi 35. Iya. Betul. Gitu nanti. Wah. Ya. Minta statementnya sedikit Pak, izin. Nah, kita mau nanya untuk alas haknya SD 01 MHU ini apa yang bisa dilampirkan oleh dari pihak dinas? Pertama di SD ini ada penguasaan fisik. Penguasaan fisik dilakukan apa yang sudah dimiliki sekolah dasar 1 MHU ini sebenarnya secara undang-undang, secara hukum itu otomatis dimiliki oleh pemerintah daerah karena sudah dikuasai selama 71 tahun. Jadi sesuai dengan ketentuan seseorang itu bisa melakukan gugatan dan tidak bisa menggugat apabila tanah itu sudah dikuasai orang lain selama 20 tahun. Nah, sementara ini sudah 71 tahun. Ya. Kalau mau menguasai tanahnya sebelum 20 tahun sudah digugat, sudah dipersoalkan. Ternyata selama 71 tahun sejak sekolah rakyat berdiri di SD 01 ini, tidak ada pernah ada gugatan, tidak ada persoalan, tidak ada pengakuan dari siapapun dan pihak manapun. Dengan demikian secara hukum, selama penguasaan sudah lebih dari 30 tahun, itu otomatis dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Untuk alas hak kepemilikan SD 01 ini apa aja? Selain tadi sudah dikuasai selama 71 tahun, juga ada penguasaan fisik, ada penguasaan bangunan, ada pendirian bangunan. Itu menunjukkan bahwa tidak ada satu pihak pun yang keberatan terhadap tanah maupun pembangunan sekolah. Nah, secara hukum itu sudah diakui bahwa penguasaan lebih dari 30 tahun dan tidak ada pihak yang melakukan gugatan, maka secara hukum dianggap atau dinyatakan sebagai pemilik tanah. Sah. Dianggap sebagai itu pemilik negara ya? Mudah-mudahan kita berharap hakim juga memutuskan dengan melihat hukum ini. Iya. Nah, jadi tidak melihat surat keterangan tanah. Nah, surat keterangan tanah siapapun bisa membuatnya itu. Hanya pengujian terhadap surat keterangan tanah ini mudah-mudahan di pengadilan dapat dibuktikan bahwa dengan adanya penguasaan selama 71 tahun tadi oleh pihak sekolah dan pemerintah daerah menjadikan tanah ini adalah tanah negara dan dikuasai oleh pemerintah daerah dan SD 01 Matanegara Utara. Atas nama siapa ini? Pak Mintar ya. Pak Mintar sebagai kuasa hukum? Sebagai kuasa hukum dari pemerintah daerah. Dari kuasa hukum dari pihak tergugat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah SD 01 MHU.